Selamat berjumpa anak-anak di pembelajaran IPA. Kali ini materi yang akan kita pelajari adalah tentang partikel penyusun benda mati dan makhluk hidup. Pembahasan kali ini kita fokuskan pada partikel, atom, unsur, dan molekul. Setiap benda dan makhluk hidup itu tersusun oleh banyak molekul. Molekul tersebut tersusun atas partikel-partikel yang lebih kecil ukurannya yang disebut sebagai atom. Nah, partikel itu merupakan bagian yang terkecil dari suatu materi yang masih mempunyai sifat materi itu, di mana partikel dapat berbentuk atom, molekul, dan ion. Lalu apa yang dimaksud dengan atom? Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang tidak dapat dibagi lagi dengan reaksi kimia biasa. Sedangkan unsur itu secara kimia merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain. Contohnya oksigen, nitrogen, hidrogen, besi, dan masih ada sekitar 114 unsur yang lain. Dua atom atau lebih itu dapat bergabung melalui proses kimia menjadi molekul. Misalnya, molekul air. Molekul air tersusun dari dua atom hidrogen dan satu atom oksigen yang saling terkait. Dan berikut ini adalah gambaran dari molekul air. Molekul dapat tersusun sedemikian rupa dengan struktur tertentu. Misalnya, tulang manusia itu tersusun atas molekul-molekul yang mengandung unsur kalsium, fosfor, dan magnesium. Ukuran molekul sangat kecil, tidak dapat dilihat dengan mata biasa ataupun menggunakan mikroskop biasa. Molekul unsur adalah gabungan dari atom-atom yang sejenis. Misalnya O2 atau oksigen, H2 atau hidrogen. Sedangkan molekul senyawa itu merupakan gabungan dari atom tidak sejenis. Misalnya H2O atau disebut molekul air. Kemudian CO2 atau disebut karbon dioksida, dan sebagainya. Dan di bawah ini adalah gambaran dari molekul air dan molekul karbon dioksida. Pada molekul air bisa dilihat atom H ada 2, sedangkan atom O ada 1. Sama halnya dengan molekul karbon dioksida. Atom O ada 2 dan atom C ada 1. Selain makhluk hidup, kayu, plastik, air, dan sebagainya itu juga merupakan zat kimia yang tentunya tersusun atas senyawa-senyawa tertentu. Dalam senyawa, molekul-molekul akan tertata sedemikian rupa sehingga akan memberikan sifat-sifat tertentu. Saya beri contoh, misalnya plastik. Plastik mempunyai sifat lentur karena struktur rantai molekulnya panjang dan terdapat rongga di antara rantai molekul-molekulnya. Kalian bisa melihat di sini. Jadi karena strukturnya panjang dan berongga, maka kemudian plastik
akan bersifat lentur. Nah, anak-anak, untuk pemahaman dalam materi ini, berikut ini ada 5 soal yang bisa kalian jawab. Soal nomor 1 adalah apa yang dimaksud dengan atom? Soal nomor 2, apa yang dimaksud dengan partikel? 3, apa yang dimaksud dengan unsur? 4, apa yang dimaksud dengan senyawa? 5, gambarkan molekul air dan molekul karbon dioksida. Ada 5 soal yang bisa kalian jawab. Jika kalian mengalami kesulitan, kalian bisa melihat video dari awal dan mencermati bagian-bagian yang ada dalam video tersebut. Oke, terima kasih anak-anak. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di pembelajaran IPA yang akan datang. Kita akan melanjutkan materi ini sampai materi-materi yang selanjutnya. Terima kasih.